lagi? Di rumah lagi ya? Iya ya, setiap hari di rumah. Nggak ke sekolah? Nggak ke gereja? Enggak. Tapi kita ibadah lewat online ya. Hari ini kalian mau tanya nih, yang di rumah siapa aja? Anak-anak. Mama ada di rumah nggak Mama? Ada ya, Mama di rumah. Papa juga di rumah. Siapa lagi? Mungkin ada akongnya, ada neneknya, ada banyak orang yang di rumah ya. Tapi jangan lupa, siapa lagi? Yesus di dalam rumah kita juga. Yesus di hati kita, Yesus di rumah kita. Rumah kita menjadi apa? Rumah yang happy home. Kita nyanyikan ya. When Jesus in the family. Pakai gaya ya. When Jesus in the family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. Yesus di rumahku, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. Oke, wah Yesus di rumah kita senang ya. Kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini sekali lagi kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ibadah sekolah minggu kami, kiranya Tuhan sendiri yang berkenan, supaya Engkau mau memberkati kami melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, melalui apa yang akan kami dapatkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bekerjalah dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Lia hari ini mau bacakan satu ayat dari Alkitab yang diambil dari Mazmur 121 ayat 1. Judulnya adalah Tuhan Penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hari ini kita akan nyanyikan sebuah lagu yang menceritakan tentang ayat ini. Lagu ini dinyanyikan dalam bahasa Mandarin. Kita belajar nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyikan pelan-pelan ya. Wo yao xiang gao san zhu mu. Wo yao xiang gao san zhu mu. Wo di bang zhu cong he lai. 我的帮助从造天地的耶和华而来，我要向高山注目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我要向高山注目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来，我要高山上注目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈。
的帮助从造天地的耶和华而来。Adik-adik, hari ini Kak Lia mau menyanyikan lagu Mandarin ini sebenarnya bukan apa-apa sih ya. Ya cuma Kak Lia ini hari ini ada tamu spesial. Wah, tamu spesial kita ini adalah JJ yang hari ini bermain musik di belakang kita. Namanya adalah JJ Angel. Tapi JJ Angel bisa ngomong bahasa Indonesia nggak ya? Kita coba ngomong pakai Mandarin dulu ya. JJ Angel, ni hao ma? Wah, Wah, hao katanya. Kak Lia cuma bisa itu tok. Tanya-tanya dulu ya sama JJ Angel ya. JJ Angel, mau ngomong sesuatu sama adik-adik? 小朋友早上好，你们最近怎么样？你们决定怎么样？ Wah, gimana keadaannya katanya JJ Angel ya. Kalian mau tanya dulu ya sama JJ Angel. JJ Angel, speak Indonesia? Oh ya, Yes. speak katanya. Yes, I do. Oh yes she does katanya. JJ Angel kok bisa ngomong Mandarin bisa bagus gitu tuh. Emang JJ Angel datang dari Cina sana ya? Jadi JJ Angel ini sekolah di Cina. Oh, JJ Angel sekolah di Cina ternyata. Makanya kok bisa ngomong bahasa Cina ya. Terus JJ Angel sekolah di Cina sudah selesai? Belum. Loh, belum selesai. Belum selesai. Nah, terus kenapa kok ada di sini? Kok enggak kembali sekolah di Cina lagi? Jadi kemarin liburan JJ Angel pulang. Terus tiba-tiba muncul corona. Jadi sekarang nggak bisa balik. Waduh, jadi JJ Angel sekarang belum bisa balik ke Cina gara-gara di Cina ada corona, di Indonesia juga ada corona ya kayaknya ya. Loh, JJ Angel, terus JJ Angel harusnya kan kembali ke sana sekolah nih ya. Sekarang nggak bisa sekolah ke sana lagi. JJ masih sekolah tapi? Masih sekolah online. Oh, sekolah online kayak kita dong, sekolah online sama ya sama kita ya. Di Cina sekolah online, di Indonesia juga sekolah online sama kita. Nah, JJ Angel, waktu JJ di sana apa sudah rame yang virus corona ya? Belum sih. Waktu itu belum ada banyak orang yang kena ya, Mas ya. Iya. JJ tinggalnya di mana di sana? Sekolahnya di mana? Kota apa? Di kota Tianjin. Tianjin sama Wuhan jauh ya? Lumayan jauh. Lumayan jauh sama kota Wuhan. Mungkin waktu JJ Angel pulang makanya belum seberapa tersebar ya penyakitnya itu. Tapi sekarang seluruh Cina sudah banyak yang terkena corona. Di Tianjin juga ada yang terkena corona, Je? Ada. Wah, ada juga ya. Wah, adik-adik, Kak Lia kemarin baca-baca nih di internet. Di Cina itu ada sekitar 80.000 lebih orang yang terkena corona. Banyak ya, banyak loh. Tapi sebenarnya kalau dibilang di Cina banyak, di Amerika jauh lebih banyak. Adik-adik tahu berapa orang Amerika yang kena corona? 1 juta orang lebih. Berapa orang Indonesia yang terkena corona? Ada 9.000 orang lebih. Ada jumlah yang banyak sekali di seluruh dunia terkena corona. Kalian ingat waktu awal-awal kita ada rame-rame virus corona itu kan dimulai dari kota Wuhan di Cina. Untungnya agak jauh dari tempatnya JJ Angel tadi sekolah di Tianjin itu ya. Wuhan agak jauh. Nah, waktu itu pertama kali muncul di Wuhan, dan kemudian tidak lama virus ini karena sangat cepat sekali menyebar, seluruh Cina terkena virus ini. Tapi kemudian ada orang-orang yang bilangnya kayak gini, oh, Cina itu dihukum sama Tuhan karena orang-orang Cina tidak mau percaya Tuhan. Maka orang-orang Cina dihukum dengan virus corona sama Tuhan. Ada loh yang ngomong kayak gitu. Tapi benar nggak ya? Benar atau enggak kalau virus corona ya COVID-19 itu coronavirus disease 19, kenapa kok 19?
Karena mulainya di Wuhan itu tahun 2019 akhir tahun 2019 itu virus itu mulai tersebar. Coronavirus disease 19, kira-kira benar apa enggak? Tuhan menghukum dunia. Apakah Tuhan menghukum dunia dengan Tuhan kasih satu virus? Dengan virus ini semua orang jahat akan mati. Apakah benar seperti itu? Coba kita lihat ya. Kita taruh dulu pertanyaan ini. COVID-19, Tuhan menghukum dunia. Anda tanya ya, kita tanya dulu nanti ya. Kita lihat dulu jawabannya. Adik-adik kalian akan buka dari Alkitab dalam Yohanes 9 ayat yang ke-1 sampai ke-41. Di situ diceritakan tentang seorang pengemis yang buta. Jadi ada seorang pengemis yang buta dari lahirnya. Sejak dia dilahirkan, dia tidak pernah bisa melihat apapun. Dia buta dari lahir. Maka pada saat itu, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus. Kalian bacakan. Rabi, artinya guru ya. Siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri ataukah orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Siapa yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya, sampai dia dilahirkannya buta? Adik-adik, apakah benar buta adalah akibat dosa? Apakah benar kalau murid-murid itu beranggapan bahwa orang ini buta karena dosa, karena ada sesuatu yang salah pada orang ini atau pada orang tuanya? Benarkah buta akibat dosa? Kita lanjutkan dulu ya. Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kalian kasih garis bawahan di kata-kata bukan karena dosa. Jadi Yesus mengatakan bukan dosanya dia, bukan juga dosanya orang tuanya, bukan karena dosa. Bukan karena dosa. Loh Kak Lia, kalau bukan karena dosa, berarti apakah buta itu akibat dosa? No. Buta orang itu bukan karena dia berdosa atau karena orang tuanya berdosa. Bukan. Loh terus kenapa? Kita lihat lagi. Oh, Kak, kalau ada hal buruk, ada hal yang tidak menyenangkan, apakah itu hukuman Tuhan? Kalau ada hal yang membuat kita menderita, membuat kita sengsara, apakah Tuhan sedang menghukumku? Adik-adik, Tuhan tidak menghukum kita dengan penderitaan kita. Penderitaan kita bukan hukuman Tuhan. Sebagian besar penderitaan kita ini karena apa? Karena ulah kita sendiri. Karena akibat perbuatan kita sendiri. Kita yang memilih tidak taat sama Tuhan. Kita yang memilih melakukan dosa yang merusak dunia ciptaan Tuhan. Dan kemudian hubungan antara manusia dengan Tuhan tidak bisa dilihat, oh kalau tidak taat itu berarti dihukum. Oh kalau tidak, kalau kamu taat kamu akan selalu diberkati. Tidak ada kata-kata bahwa kalau kamu taat kamu akan diberkati banyak. Kalau kamu tidak taat maka Tuhan akan menghukummu. Tidak. Lalu kenapa orang itu jadi buta? Lalu kenapa hal-hal buruk itu ada dalam hidupku? Kenapa kok kayaknya aku ini dapat semua hal yang tidak baik? Kenapa ada virus COVID-19 yang ada di dunia sekarang ini yang membuat dunia kita ini jungkir balik kayak kacau? Kita lihat jawaban Tuhan. Pertama tadi Tuhan jawab bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Dengan kata lain bukan karena dosa, ngerti kan ya? Yang kedua Tuhan jawab apa?
tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kak Lia kasih tanda di kata-kata pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi orang itu buta karena pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan-pekerjaan Allah itu apa ya Kak? Oh, kalau kita bilang pekerjaan-pekerjaan berarti ada lebih dari satu pekerjaannya. Ya, pekerjaan Allah yang pertama, pekerjaan Allah yang menyembuhkan. Orang itu saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kemudian Yesus meludah ke tanah, Yesus mengambil tanah itu dan mengoleskannya di matanya yang buta. Kemudian orang buta itu Tuhan Yesus menyuruhnya pergi ke kolam Siloam untuk mencuci mukanya, membasuh mukanya. Setelah dia basuh mukanya, orang itu bisa melihat kembali. Dia disembuhkan butanya. Pekerjaan kuasa Allah menyembuhkan sakitnya. Tapi ada juga pekerjaan kuasa Allah yang kedua. Pekerjaan kuasa Allah menyelamatkan. Sejak orang buta itu bertemu dengan Tuhan Yesus, selain dia disembuhkan, sekarang dia juga bisa mengenal siapa Yesus juru selamatnya. Siapa Yesus yang bisa berkuasa atas penyakit, berkuasa atas segala kematian, berkuasa atas segala penderitaan. Siapa Yesus itu? Orang ini menjadi tahu bahwa Yesus inilah yang menyelamatkan dunia, menyelamatkan hidupnya. Orang ini menjadi tahu bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita. Bahkan kemudian di Alkitab dikatakan dia menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik, ada banyak pekerjaan-pekerjaan Allah yang saat ini sedang dilakukan. Jadi kalau misalnya kita melihat coronavirus disease 19, pertanyaan kita tadi yang pertama, apakah Tuhan menghukum dunia? Jawabannya apa? Tidak. Tuhan bukan menghukum dunia dengan adanya virus corona ini. Tapi kenapa ada virus corona ini di dunia? Karena supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dunia. Adik-adik, ada hal-hal banyak, hal-hal positif yang kita bisa ambil dari virus corona ini. Untuk mendukung pekerjaan Allah. Di dalam channel-channel YouTube, kalau adik-adik lihat di YouTube ya, ada banyak sekali cerita-cerita tentang sekolah minggu, tentang cerita firman Tuhan, cerita Alkitab. Ada sangat banyak pilihannya di dalam YouTube. Khotbah-khotbah firman Tuhan yang disampaikan melalui banyak media sosial. Sekarang ada sangat banyak pekerjaan Allah yang dinyatakan. Kalau misalnya adik-adik ingat lagi, ada banyak orang yang rajin berdoa. Siapa sekarang di rumah yang rajin berdoa? Kak Lia yakin sekarang setiap anak rajin berdoa. Berdoa untuk virus corona supaya cepat selesai. Berdoa supaya kita tetap sehat. Ada banyak juga orang yang saling membantu. Orang yang punya lebih memberi kepada orang yang berkekurangan. Adik-adik, kalau kita lihat, virus corona bukan hukuman Tuhan, bukan buat dunia. Tapi virus corona ini Tuhan berikan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dunia. Kita bersyukur untuk itu. Adik-adik, kita akan hafalkan ayat hafalan kita. Tetap di Efesus 6 ayat yang 10. Efesus 6 ayat yang 10. Udah hafal kan ya? Wah, pasti udah banyak yang sudah hafal nih. Kita baca sekali ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayo, Alkitab kita taruh, kita hafalkan. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan,
di dalam kekuatan kuasanya. Adik-adik bisa hafalkan ayat ini, kemudian minta tolong mama untuk rekam. Bisa pakai handphone, ya mungkin pakai handphone paling mudah ya. Minta mama rekam pakai handphone, kemudian boleh adik-adik minta mama untuk WA-kan ke guru-gurunya. Kirimkan lewat WhatsApp ke nomor telepon guru-gurunya. Atau yang punya Instagram, atau yang mama yang punya Instagram, boleh di-upload di Instagram @k.a.eirene seperti yang ada di sini ya. Nanti adik-adik pasang upload, kemudian minta mama tuliskan hashtagnya @k.a.eirene ya. Nanti akan ada reward buat anak-anak yang hebat. Boleh pakai gaya, boleh nggak pakai gaya, tapi yang penting dihafalkan dan diupload. Oke? Adik-adik, Kak Lia mau ingatkan untuk bejana untuk Tuhan, sekarang saatnya kita isi. Ya, saat adik-adik sekarang mengikuti ibadah sekolah minggu, silakan diisi bejana untuk Tuhannya. Nanti akan kita bawa waktu kita bertemu lagi di sekolah minggu. Ada satu lagu yang Kak Lia suka sekali. Minggu lalu Kak Lia sudah nyanyikan He is God. Masih ingat lagunya ya? Karena di situ ada kata-katanya apa? Come and see what God has done. Datang lihatlah pekerjaan Tuhan. All the wonders under the sun. Semua mujizat yang Tuhan lakukan. Semua keajaiban yang Tuhan lakukan di bumi ini. Kita nyanyikan lagu ini ya. He is God, the one true God. Semuanya bangkit berdiri. Shout it out, He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau bukan hanya ada di surga, tapi Engkau pun melihat setiap kami. Engkau melihat kondisi dunia ini, Engkau melihat kondisi negara kami, Engkau melihat Surabaya, Tuhan. Tuhan, kami yakin dan kami percaya, Tuhan, Engkau tahu penderitaan yang kami alami. Engkau tahu penderitaan yang orang-orang di sekitar kami alami, Tuhan. Tapi kami yakin itu bukan hukuman Tuhan. Itu bukan karena Tuhan mau menghukum kami. Tapi kami yakin dan kami percaya, Tuhan. Tuhan punya pekerjaan-pekerjaan Allah
yang ingin dilakukan melalui diri kami. Tolong kami ya Tuhan, bekerjalah lewat diri kami. Biarlah kami pun boleh menjadi tangan-tangan Tuhan yang boleh membantu orang lain. Kami boleh menjadi tangan-tangan Tuhan yang mempunyai hal-hal yang baik bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami boleh tetap sehat. Tuhan tolong kami, semua kebutuhan kami boleh Tuhan tolong tetap sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya pesannya Kak Lia. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying and God bless you. Bye-bye.